Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang sudah kami kerjakan, yaitu final project untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Di sini kelompok kami beranggotakan Boyman David Joseba, Kevin Kaliman, dan saya sendiri Izzuddin Fahmi Ranggala. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah yang sudah kami buat. Yang pertama, di sini kami menjelaskan tentang PT Pos Indonesia, Persero, yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 11 kantor regional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan yang diambil kantor pusat, kantor regional berperan sebagai penggerak kebijakan yang diambil untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Di sini kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa prosedur internal control unit pada perusahaan PT Pos Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana proses implementasi keamanan sistem informasi pada PT Pos Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah PT Pos Indonesia menggunakan sistem ERP? Dan tujuan dari kelompok kami membuat makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui prosedur internal control unit pada PT Pos Indonesia. Lalu juga untuk mengetahui proses keamanan sistem informasi PT Pos Indonesia. Dan juga untuk mengetahui apakah PT Pos Indonesia ini sudah menggunakan sistem ERP atau belum. Kelompok kami menempatkan beberapa manfaat di dalam makalah kami. Yang pertama, yaitu untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan, serta memahami mengenai internal control dan sistem information security. Lalu yang kedua, memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Lalu yang ketiga, untuk memberikan manfaat bagi para pembaca yang membaca makalah kami. Baik, selanjutnya ada landasan teori, di mana yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi atau disebut dengan SIA. Jadi menurut Kieso, sistem informasi akuntansi ini adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi, serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Azhar Susanto, dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, tersebut adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Sedangkan menurut Chris Miyaji, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan bisnis. Nah, dari definisi yang telah dipaparkan di atas, maka sistem informasi akuntansi ini adalah segala informasi keuangan atau informasi non-keuangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang disajikan dalam suatu entitas sesuai kebutuhan pengguna untuk menghasilkan sebuah keputusan yang akurat. Nah, sistem di sini adalah seperangkat metode rinci, prosedur, dan rutinitas yang melaksanakan kegiatan tertentu. Lalu kebanyakan sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Misalnya nih, perguruan tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen yang masing-masing dari departemen tersebut merupakan subsistem. Apalagi perguruan tinggi itu sendiri merupakan subsistem dari adanya universitas. Setiap subsistem dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Perubahan subsistem tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan efek pada subsistem lainnya dan pada sistem secara keseluruhan. Masalah konflik tujuan terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya dengan sistem secara keseluruhan. Nah, goal congruence atau kesesuaian tujuan terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya sampai berkontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Semakin besar organisasi dan semakin rumit sistemnya, maka semakin sulit pula untuk mencapai keselarasan tujuannya. Next. Lalu ada tujuan sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Romney dan Stewart, tujuan SIA ini atau sistem informasi akuntansi ini ada 3, di mana yang pertama untuk mendukung fungsi pengurusan atau stewardship management suatu organisasi atau perusahaan. Karena manajemen bertanggung jawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan hari demi hari. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Nah, masih menurut Romney dan Stewart, fungsi sistem informasi akuntansi ini ada 3, di mana yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau pembelian bahan baku yang sering diulang. Lalu yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, serta mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset data organisasi ataupun perusahaan. Next. Selanjutnya ada internal control. Jadi internal control ini atau pengendalian internal adalah suatu proses karena meliputi kegiatan operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen. Pengendalian internal ini memberikan jaminan yang memadai, jaminan lengkap, sulit dicapai, dan sangat mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat seperti kerentanan terhadap kesalahan dan kesalahan sederhana, penilaian, dan pengambilan keputusan yang salah, pengabaian manajemen, serta adanya korupsi. Mengembangkan sistem pengendalian internal ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang kemampuan dan risiko mengenai TI, serta cara menggunakan TI untuk tujuan pengendalian organisasi. Akuntan dan pengembang sistem membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian mereka dengan cara yaitu yang pertama merancangkan sistem kontrol yang efektif yang mengambil pendekatan proaktif untuk menghilangkan ancaman sistem dan yang mendeteksi, memperbaiki, serta pulih dari ancaman ketika terjadi, dan juga membuat lebih mudah untuk membangun kontrol ke dalam sistem pada tahap desain awal daripada menambahkannya setelah fakta. Next. Nah, terdapat 3 fungsi dari internal control ini, di mana yaitu ada kontrol preventif, kontrol detektif, dan juga kontrol korektif. Kontrol preventif ini di mana mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya termasuk memperkerjakan personel untuk memenuhi syarat, memisahkan tugas karyawan, serta mengontrol akses fisik ke aset dan informasi. Selanjutnya ada kontrol detektif, di mana menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya ini termasuk pengecekan duplikat penghitungan dan penyiapan rekonsiliasi bank dan neraca saldo bulanan. Dan yang terakhir ini kontrol korektif, di mana mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya ini termasuk memelihara salinan cadangan file, memperbaiki kesalahan entry data, dan juga mengirimkan kembali transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Next. Selanjutnya, internal control ini dibangun dari 5 komponen, di mana ada lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jadi kita bahas yang pertama dulu, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi yang mendasari komponen-komponen lainnya dalam suatu disiplin dan struktur yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk tindakan, kebijakan, dan prosedur. Lingkungan pengendalian ini mencakup integritas dan nilai etika, komitmen pada kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang, dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Diharapkan dengan dilandasi lingkungan pengendalian yang sehat, akan menghasilkan nilai serta etika yang lebih baik, seperti manajemen yang berkualitas, kualitas produk, keuangan yang sehat, memiliki nilai investasi, memiliki inovasi, pemanfaatan aset, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menjaga bakat seseorang.
Lalu penetapan risiko. Penetapan risiko ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin muncul dari setiap aktivitas dalam mencapai suatu tujuan, serta sebagai dasar dalam menetapkan bagaimana pengelolaan risiko tersebut agar dapat diminimalisir. Setiap bisnis memiliki tingkat risiko yang berbeda yang akan mempengaruhi transaksi dan akhirnya mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Risiko ini dapat muncul karena adanya perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru, teknologi baru, lini produk, atau aktivitas baru, rekonstruksi koperasi, operasi luar negeri, dan juga penerapan standar akuntansi baru. Lalu yang ketiga, kita ada aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian ini merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang mampu memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. 5 jenis aktivitas pengendalian ini terdiri dari pembagian tugas, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, kecukupan penggunaan dokumen dan catatan, pengendalian fisik atas aset dan pencatatan, serta juga pengecekan independen atas kinerja. Lalu yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan agar seseorang dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Sedangkan komunikasi ini dibutuhkan untuk dapat menerima, memahami, menjalankan, serta melaporkan tugas-tugas yang diberikan. Informasi dan komunikasi keuangan dan operasi lainnya diperlukan pada setiap tingkat hierarki organisasi untuk mengetahui jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada pemantauan. Pemantauan ini merupakan proses penetapan kualitas kinerja internal kontrol sepanjang waktu. Proses ini dapat dilakukan dengan pemantauan yang berjalan terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan ini dilakukan terhadap seluruh sistem, bahkan dapat diperluas pada aktivitas-aktivitas komponen internal kontrol lain, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa internal kontrol dilaksanakan secara efektif. Jika perusahaan telah memiliki bagian internal auditing, pemantauan dapat dilakukan oleh internal audit tersebut untuk mengevaluasi kecukupan desain dan implementasinya, serta dapat memberikan saran atau rekomendasi perbaikan jika ternyata terdapat penyimpangan yang berarti. Next. Selanjutnya ada Information System Securities. Jadi Information System Securities atau dalam bahasa Indonesianya keamanan sistem informasi juga dikenal sebagai InfoSec, yaitu adalah subjek luas dalam bidang teknologi informasi yang berfokus pada perlindungan komputer, jaringan, dan penggunanya. Hampir semua perusahaan modern, serta banyak keluarga dan individu telah membenarkan kekhawatiran tentang risiko digital terhadap kesejahteraan mereka. Ancaman ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, termasuk pencurian informasi pribadi, dalam peretasan basis data, penginstalan perangkat lunak berbahaya di mesin, dan gangguan layanan yang disengaja. Keamanan sistem informasi ini atau InfoSec ini mengacu pada proses memberikan perlindungan pada komputer, jaringan, dan data-data terkait. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak informasi disimpan melalui jaringan yang luas, maka semakin penting untuk melindunginya dari yang tidak sah yang mungkin dapat menyalahgunakannya. Setiap organisasi ini memiliki kumpulan data yang berisi informasi rahasia tentang aktivitasnya. Next. Selanjutnya, alasan utama dalam memberikan keamanan pada sistem informasi antara lain yaitu kerahasiaan. Esensi utama dari fitur ini terletak pada fakta bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mengakses data dan sistem. Individu yang tidak berwenang harus dijauhkan dari informasi. Ini dapat dipastikan dengan memeriksa otorisasi setiap individu yang mencoba mengakses database. Untuk misalnya, administrasi organisasi tentunya tidak boleh diizinkan untuk mengakses informasi pribadi karyawan. Lalu ada integritas. Integritas ini dipastikan ketika data yang disajikan tidak tersentuh atau lebih tepatnya tidak diubah oleh kekuatan yang tidak sah.
Informasi dengan demikian dapat dirujuk dengan mata tertutup. Integritas informasi dapat dirubah dengan cara yang tidak disengaja maupun disengaja. Secara sengaja, informasi dapat diteruskan melalui konten berbahaya oleh setiap individu. Sebaliknya, jika secara tidak sengaja, setiap individu yang berwenang dapat menghambat informasi tersebut. Misalnya, dia dapat menghapus bagian penting tertentu dari informasi tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ketersediaan. Fitur ini berarti bahwa informasi dapat diakses dan dimodifikasi oleh personel yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. Titik di sini untuk dicatat adalah bahwa aksesibilitas informasi terbatas. Jangka waktu untuk mengaksesnya juga berbeda untuk setiap organisasinya. Next. Keamanan sistem operasi melibatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang menentukan siapa yang dapat mengakses sistem operasi, sumber daya apa seperti file program primer yang dapat mereka akses dan tindakan apa yang dapat mereka ambil. Nah, komponen keamanan berikut ditemukan dalam sistem operasi yang aman, antara lain prosedur logon atau prosedur masuk, token akses, daftar kontrol akses, serta hak akses diskresioner. Jadi yang pertama ini adalah prosedur masuk. Jadi prosedur masuk ini atau prosedur logon formal adalah garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses yang tidak sah. Saat pengguna memulai proses, dia disajikan dengan kotak dialog yang meminta ID dan kata sandi pengguna. Sistem membandingkan ID dan kata sandi dengan database pengguna yang valid. Jika sistem menemukan kecocokan, maka upaya logon diautentikasi. Namun, jika sebaliknya, upaya logon gagal dan pesan dikembalikan ke pengguna. Pesan tidak boleh mengungkapkan apakah kata sandi atau ID menyebabkan kegagalan. Sistem seharusnya mengizinkan pengguna untuk memasukkan kembali informasi logon. Setelah sejumlah upaya tertentu, sistem itu akan mengunci pengguna dari sistem. Next. Selanjutnya ada akses token. Nah, jika upaya masuk berhasil, sistem operasi membuat token akses yang berisi informasi penting tentang pengguna, termasuk ID pengguna, kata sandi, grup pengguna, dan hak istimewa yang diberikan pada pengguna. Informasi dalam token akses digunakan untuk menyetujui semua tindakan yang dilakukan pengguna selama sesi. Next. Setelah akses token, ada daftar kontrol akses. Nah, daftar kontrol akses yang ditetapkan ke setiap sumber daya mengontrol akses ke sumber daya sistem seperti direktori, file, program, dan printer. Daftar ini berisi informasi yang menentukan hak akses untuk semua pengguna sumber daya yang valid. Saat pengguna mencoba mengakses sumber daya, sistem membandingkan ID dan hak istimewanya yang terdapat dalam token akses dengan yang terdapat dalam daftar kontrol akses. Jika ada kecocokan, maka pengguna akan diberikan akses. Next. Nah, selanjutnya keistimewaan akses diskresioner. Administrator sistem pusat biasanya menentukan siapa yang diberi akses ke sumber daya tertentu dan memelihara daftar kontrol akses. Namun, dalam sistem terdistribusi, pengguna akhir dapat mengontrol sumber daya. Pemilik sumber daya dalam pengaturan ini dapat diberikan hak akses bebas yang memungkinkan mereka untuk memberikan hak akses kepada pengguna lainnya. Misalnya, pengontrol yang merupakan pemilik buku besar dapat memberikan hak baca pada siapa pun seperti seorang manajer di departemen penganggaran. Manajer tang dagang bagaimanapun dapat diberikan izin baca dan tulis ke buku besar. Setiap upaya yang dilakukan manajer anggaran untuk menambah, menghapus, ataupun mengubah buku besar akan ditolak. Pengguna akses diskresioner perlu diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran keamanan karena penggunaannya yang bebas. Next.
Nah, terdapat 3 area yang patut diperhatikan, antara lain konfigurasi titik akhir, manajemen akun pengguna, dan desain perangkat lunak. Jadi di sini yang kita bahas pertama konfigurasi titik akhir. Nah, titik akhir ini dapat dibuat lebih aman dengan mengubah konfigurasinya. Konfigurasi default, sebagian besar perangkat biasanya mengaktifkan sejumlah besar pengaturan opsional yang jarang jika pernah digunakan. Demikian pula penginstalan default dari banyak sistem operasi mengaktifkan banyak program tujuan khusus yang disebut layanan yang tidak penting. Mengaktifkan fitur yang tidak perlu dan layanan tambahan membuat instalasi lebih mungkin berhasil tanpa memerlukan dukungan pelanggan. Kenyamanan ini bagaimanapun datang dengan biaya menciptakan kelemahan keamanan. Setiap program yang berjalan mewakili titik serangan potensial karena mungkin berisi kelemahan yang disebut kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk merusak sistem atau mengendalikannya. Oleh karena itu, setiap program dan fitur opsional yang tidak digunakan harus dinonaktifkan. Alat yang disebut pemindai kerentanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi program yang tidak digunakan. Dan oleh karena itu, program yang tidak perlu yang menunjukkan potensi ancaman keamanan. Next. Selanjutnya ada manajemen akun pengguna. Praktik manajemen COVID 2019 menekankan perlunya mengelola semua akun pengguna dengan hati-hati, terutama akun yang memiliki hak tidak terbatas di komputer tersebut. Hak administrasi diperlukan untuk menginstal perangkat lunak dan mengubah sebagian besar pengaturan konfigurasi. Kemampuan yang kuat ini menjadikan akun dengan hak administratif sebagai target utama penyerang. Oleh karena itu, karyawan yang membutuhkan kekuatan administratif pada komputer tertentu harus diberi 2 akun, di mana satu dengan hak administratif dan satu lagi dengan haknya terbatas. Karyawan ini harus dilatih untuk masuk dengan akun terbatas mereka untuk melakukan tugas rutin sehari-hari dan masuk ke akun administratif mereka hanya jika mereka perlu melakukan beberapa tindakan, seperti menginstal perangkat lunak yang baru yang memerlukan hak administratif. Sangat penting bagi karyawan untuk menggunakan akun pengguna reguler terbatas saat menjelajahi web atau membaca email. Dengan cara ini, jika karyawan menggunakan situs web yang disusupi atau membuka email yang terinfeksi, penyerang hanya akan memperoleh hak terbatas pada mesin tersebut. Meskipun penyerang dapat menggunakan alat lain untuk akhirnya mendapatkan hak administratif pada mesin itu. Kontrol keamanan lain mungkin mendeteksi dan menggagalkan upaya tersebut untuk meningkatkan hak istimewa sebelum diselesaikan. Next. Nah, dan yang terakhir ini desain perangkat lunak. Karena organisasi telah meningkatkan efektivitas kontrol keamanan perimeter mereka, penyerang semakin menargetkan kerentanan dalam program aplikasi. Buffer overflow, injeksi, SQL, dan skrip lintas situs adalah contoh umum serangan terhadap perangkat lunak yang berjalan di situs web. Semua serangan ini mengeksploitasi perangkat lunak yang ditulis dengan buruk yang tidak secara menyeluruh memeriksa masukan yang diberikan pengguna sebelum diproses lebih lanjut. Pertimbangkan tugas umum meminta input pengguna seperti nama dan alamat. Sebagian besar program menyisihkan jumlah memori yang tepat, yang disebut buffer, untuk menampung input pengguna. Namun, jika program tidak hati-hati memeriksa ukuran data yang dimasukkan, penyerang mungkin saja dapat memasukkan berkali-kali jumlah data yang diantisipasi dan meluap buffer. Kelebihan data dapat ditulis ke area memori yang biasanya digunakan untuk menyimpan dan menjalankan perintah. Dalam kasus seperti ini, penyerang mungkin dapat mengambil kendali mesin dengan mengirim semua perintah yang dibuat dengan hati-hati dan kelebihan data. Demikian pula serangan injeksi SQL terjadi setiap kali perangkat lunak aplikasi web ini digunakan. Next.
Oke, berikutnya akan kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan dari PT Pos Indonesia. Pertama-tama kita akan mulai dari profil perusahaan PT Pos Indonesia. Jadi Pos Indonesia sendiri itu merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan logistik atau pos pengiriman barang. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas atau yang kita sering sebut juga sebagai PT. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 95. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan isu atau pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau Perum menjadi perusahaan persero. Lalu PT Pos Indonesia sendiri memiliki kurang lebih sekitar 168 kantor cabang, 42 kantor utama, dan 3.660 kantor cabang pembantu atau KCP. Dan juga Pos Indonesia membagi setiap divisi atau kantornya dalam bentuk region. Sebagai contohnya ada region Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Nah, ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia juga tidak hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi juga meliputi dunia internasional. Tentunya pelayanan dalam skala internasional ini memungkinkan PT Pos Indonesia untuk melaksanakan salah satu tujuannya, yaitu Go Internasional. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan badan-badan usaha di negeri lain yang berskala internasional, seperti Western Union ataupun UPS. Nah, sebagai contohnya juga, Pos Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama itu PT Pos Logistik Indonesia, yang merupakan layanan utamanya, yaitu pengiriman barang logistik. Yang kedua adalah PT Pos Property. Sama, tetapi layanan bisnis ini adalah di bidang properti. Bisa kita ambil contoh seperti rumah. Lalu yang ketiga adalah PT Pos Financial Indonesia. Ini adalah layanan fintech atau financial technology untuk kelas menengah dan pekerja migran Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, merupakan yayasan sosial yang dibuat oleh Pos Indonesia untuk mengembangkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Oke, kita ke tahap berikutnya, yaitu prosedur internal control unit pada perusahaan PT Pos Indonesia. Jadi prosedur atau internal control unit sendiri ini dirancang dan dijalankan oleh struktural seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya. Serta semua pihak dalam perseroan terbatas atau PT Pos Indonesia ini memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi dari operasional dan juga laporan keuangan yang berkualitas, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang ada di Indonesia. Pengendalian internal atas operasional perseroan dan atas laporan keuangan perseroan juga dilakukan oleh audit internal. Sebelum dimulainya periode tahun yang baru atau fiscal year yang baru, audit internal menetapkan rencana audit yang akan dilaksanakan pada periode tahun yang akan datang. Rancangan kegiatan audit tersebut mencakup evaluasi pengendalian internal untuk operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang ada. Efektivitas sistem pengendalian internal tentunya harus dievaluasi secara berkala oleh unit audit internal atau auditor internal, bersama dengan audit komite atau komite audit dan KAP, akuntan publik, lengkap atas audit yang dilaksanakan secara berkala terhadap PT Pos Indonesia. Lalu ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi perusahaan sesuai good governance yang berlaku di PT Pos Indonesia. Lalu juga untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan proses governance atau pelayanan dalam rangka membantu organisasi PT Pos Indonesia untuk mencapai tujuannya. Lalu PT Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara atau BUMN harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan, dan stakeholder lainnya atau pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan PT Pos Indonesia. Manajemen dituntut mengelola perusahaan dengan baik melalui pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance, manajemen risiko, dan menerapkan sistem pengendalian internal untuk menyajikan laporan keuangan atau kegiatan yang informatif, handal, dan dapat dipercaya. Lalu di sini juga ada sebuah divisi yang disebut sebagai
SPI atau bisa disebut sebagai Satuan Pengawasan Intern di PT Pos Indonesia. Jadi SPI ini selaku unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dituntut berperan optimal atau maksimal membantu Direktur Utama dan top manajemen lainnya untuk melancarkan fungsi pengawasan pada tubuh PT Pos Indonesia. SPI juga harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan operasional dan keuangan, lalu baik menyangkut ketaatan peraturan, efisiensi operasional, efisiensi kegiatan lini organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, SPI juga dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi SPI sebagaimana mestinya secara profesional, objektif, independen, dan menjunjung tinggi kode etik dan standar audit. Agar SPI berjalan dengan lancar, sesuai dengan visi dan misi dari Pos Indonesia, maka diperlukan internal audit charter, sehingga dicapai pemahaman bersama terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan SPI. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, itu maksud dan tujuan. Jadi, yang saya jelaskan maksud dan tujuan dari penjelasan saya di atas ini adalah internal audit charter yang tadi saya sebut dimaksud agar terdapat pemahaman bersama terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan SPI di antara top manajemen, yaitu direksi, komisaris, dan top manajemen perusahaan lainnya. Lalu tujuan penyusunan internal audit charter ini sebagai pedoman bagi para auditor internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan dan berkualitas tentunya untuk mendukung aktivitas yang ada di perusahaan. Sehingga apapun prosedur yang dilakukan itu sudah sesuai SOP yang diterbitkan oleh internal audit charter kepada pihak audit internal untuk melakukan proses audit yang ada di PT Pos Indonesia. Sehingga hasil dari audit internal diharapkan bisa menunjukkan hasil yang memuaskan dan meningkatkan performa. Dan bisa jadi bahan rekomendasi dan konsultasi bersama top manajemen PT Pos Indonesia. Lalu tugas dan fungsi SPI. Sebagai penjelas, SPI ini memiliki tugas dan fungsi, yaitu yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran audit tahunan. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk setiap periode barunya, mereka juga harus ambil bagian untuk menentukan apa rencana kerja pada tahun yang akan berjalan dan anggaran audit pada tahun yang akan berjalan. Lalu yang kedua, melaporkan realisasi kerja dan anggaran audit tahunan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. PT Pos Indonesia ini memutuskan untuk selalu mengupdate atau memberikan laporan keuangan setiap triwulan pada setiap tahunnya. Jadi di situ bisa dilihat seperti laporan keuangannya, realisasi kerja, dan anggaran audit yang sedang berjalan pada triwulan tersebut. Lalu yang ketiga adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tentunya untuk menciptakan sebuah prosedur atau lingkungan kerja yang sesuai track-nya atau sesuai visi misinya, harus ada dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan segala prosedur atau SOP yang sudah diciptakan berjalan dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan auditi pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan. Jadi, SP ini juga harus memberikan rekomendasi dan informasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas, tentunya untuk peningkatan performa dan perkembangan PT Pos Indonesia itu sendiri. Yang kelima, memberikan konsultasi kepada pihak internal perusahaan. Ya, seperti juga sudah dijelaskan, SP ini bisa memberikan konsultasi untuk beberapa bidang, seperti yang kita maksud di sini, internal control, bagaimana kualitas dari internal control perusahaan tersebut, lalu bagaimana manajemen risiko atau pengelolaan risiko yang ada di PT Pos Indonesia, dan tata kelola perusahaan, apakah sudah masuk dalam kategori good corporate governance atau belum. Lalu berikutnya yang keenam adalah melakukan audit pendalaman apabila diperlukan atau atas permintaan dari suatu divisi atau cabang. Jadi audit internal dan beserta SPI memiliki hak dan sekaligus kewajiban juga untuk melakukan audit pendalaman atau audit khusus terhadap misalnya sebagai contoh suatu cabang atau suatu kantor pusat
jika diminta atau dirasa perlu, atau dimungkin akan ada ditemukan indikasi fraud. Lalu yang ketujuh, menyusun dan melaporkan hasil audit kepada direktur utama atau top manajemen lainnya terkait hasil auditi yang dilakukan oleh SPI. Yang kedelapan, melaporkan segera atas setiap audit findings atau temuan audit dalam bentuk manajemen letter yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Jika ditemukan suatu masalah yang bisa mengganggu proses operasional, menghambat atau bahkan fatal menghentikan proses operasional perusahaan, maka tentunya harus secara cepat SPI melaporkan kepada top manajemen agar bisa dilakukan tindakan secepatnya. Lalu berikutnya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan dari sistem pengendalian internal atau internal control perusahaan di unit kerja apapun yang ada di PT Pos Indonesia. Termasuk salah satu contohnya pelaksanaan tugas khusus dan dari direktur utama atau sistem operasional pengawasan. Lalu tugas yang terakhir, di sini dalam menjalankan tugas dan fungsi, SPI tentu bekerja sama dengan komite audit dan menyusun kebijakan, prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik. SPI juga harus membuat standar atau aturan kode etik kepada auditor internal agar hasil kerja yang diperoleh dari audit internal ini merupakan hasil kerja yang sesuai yang ingin diminta oleh pihak SPI dan top manajemen. Lalu berikutnya kita masuk ke kewenangan dan tanggung jawab SPI. Yang pertama di sini adalah mengakses penuh secara bebas dan tidak terbatas segala sumber data yang meliputi dokumen, baik pencatatan, personal, dan fisik harta kekayaan perusahaan, termasuk sumber daya data transaksi berbasis teknologi sistem informasi di seluruh unit kerja. Tentunya SPI harus diberi kebebasan agar bisa mencari ke segala divisi atau segala lini usaha bagaimana sistem atau proses pengendalian internal kontrol itu sudah berjalan baik atau tidak, dan kemungkinan untuk mencegah terjadinya penemuan fraud. Yang kedua, menetapkan rencana kerja data anggaran dan serta sasaran program audit. Tentunya SPI juga harus menetapkan target setiap periode tahunnya untuk para internal audit untuk membahas mengenai bagaimana finding yang akan ditemukan dan proses yang akan ditemukan pada tahun yang berjalan. Lalu yang ketiga, menggunakan jasa pihak eksternal untuk membantu melakukan pelaksanaan audit sekaligus bertujuan transfer of knowledge. SPI di sini juga memiliki hak untuk menentukan dan menggunakan jasa pihak eksternal, bisa contohnya sebagai KAP atau konsultan lainnya, untuk bertujuan transfer of knowledge sebagai menambah wawasan. Dan juga bisa menjadi sarana konsultasi dari pihak eksternal untuk meningkatkan kinerja internal control dari PT Pos Indonesia. Lalu yang berikutnya, melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Bisa seperti regulator. Regulator yang masuk di sini itu adalah pemerintah, auditor eksternal, dan keikutsertaan dalam kegiatan asosiasi dan forum komunikasi SPI. Lalu berikutnya, memiliki kebebasan dalam menetapkan metode. Maksudnya metode di sini adalah metode scope, cara, ataupun teknik dari pendekatan audit atau metode audit yang akan dilakukan. Lalu yang ketujuh, membuat BAP terhadap auditi dalam pelaksanaan audit investigasi. Bila memang ditemukan terjadinya indikasi fraud atau memang sudah jelas terjadi indikasi fraud, maka di sini SPI berhak untuk membuat BAP atau berita acara pemeriksaan terhadap cabang yang sedang bermasalah dari hasil investigasi dan atau temuan audit internal. Lalu berikutnya, meminta klarifikasi terhadap rekomendasi hasil audit yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Di sini SPI juga berhak untuk meminta keterangan terhadap rekomendasi dari auditor apa yang harus dilakukan oleh para manajemen untuk meningkatkan tingkat internal kontrol yang ada di PT Pos Indonesia. Dan juga pejabat yang bertalian wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya internal audit juga harus bisa memberikan alasan yang logis, masuk nalar, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada SPI agar hasil dari temuan ini bisa disampaikan ke top manajemen secara akurat. Lalu yang terakhir, memberikan penilaian dan rekomendasi hasil audit dan memonitor tindak lanjutnya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dengan tepat
untuk menghindari segala macam kesalahan, kesalahpahaman, atau error segalanya. Tentunya di sini audit juga harus menilai bagaimana kira-kira apakah kerja dari setiap lini divisi ini sudah maksimal atau belum. Tentunya untuk pertumbuhan perusahaan juga. Lalu berikutnya kita masuk ke persyaratan profesionalisme auditor dan satuan pengawasan intern. Jadi dibagi 3 tahap ya. Yang pertama itu standar independensi. Jadi auditor internal harus bersikap independen terhadap aktivitas yang diauditnya. Seperti salah satu contohnya yaitu unit satuan pengawasan internal atau SPI, yang tadi juga sudah saya jelaskan, dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan tugas audit dilakukan secara bebas dan objektif. Lalu status organisasi SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Semua jajaran dalam perusahaan berkewajiban mendukung dan bekerja sama dengan SPI untuk memungkinkan tercapainya tanggung jawab auditor yang memadai. Tidak boleh ada pihak di PT Pos Indonesia, segala stakeholder baik karyawan maupun driver, supir, kurir, dan lain sebagainya harus memiliki asas keterbukaan terhadap SPI ini untuk bisa dilakukan seperti inquiry atau mungkin sebagai saksi atau sebagai sarana informasi tentunya harus ada keterbukaan, tidak boleh ada ketertutupan atau ada yang dirahasiakan kepada SPI. Lalu ada objektivitas. Yang dimaksud di sini adalah menjaga integritas dengan cara tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Harus bekerja secara objektif, secara akurat dan aktual. Tidak boleh ada satu informasi pun yang boleh dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dari salah satu anggota atau lebih dari satu anggota SPI itu sendiri. Lalu berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu standar kemampuan dan keahlian. Tentunya audit internal harus dilakukan dengan kecakapan atau skill profesional yang mumpuni dan memadai serta disertai oleh kecermatan yang saksama oleh pihak auditor. Lalu salah satu contohnya yang pertama itu kecakapan profesional itu merupakan tanggung jawab dari unit SPI dan individu auditor internal. Lalu yang kedua, tanggung jawab unit SPI mengenai kecakapan profesional meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga auditor, lalu penugasan tenaga auditor internal, yang ketiga keharusan untuk memelihara kemampuan teknis audit melalui jenjang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, lalu yang terakhir adalah supervisi atas pelaksanaan audit internal secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, audit program, pelaksanaan audit, pemantauan, pelaporan, dan penindaklanjutan. Lalu yang berikutnya adalah persyaratan pengetahuan auditor. Tentunya auditor internal atau audit internal harus dilakukan secara profesional, sehingga diperlukan standar pengetahuan dan kompetensi teknis yang harus dimiliki auditor agar pelaksanaan audit dapat dilakukan secara memadai dan seksama, sehingga hasilnya dapat bisa dibilang berupa valid atau dapat dipercaya. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai seperti pengelolaan keuangan atau akuntansi, lalu proses bisnis internal, lalu proses penggunaan data yang diperlukan, pengoperasian komputer tentunya sebagai audit sistem informasi, teknik-teknik pengendalian dan audit berbasis risiko, pelaksanaan evaluasi, dan juga cara mengkomunikasi temuan kepada pimpinan auditi dalam bentuk presentasi yang fokus serta runtut dan detail terhadap top manajemen agar bisa top manajemen memperoleh hasil yang jelas dan juga penjelasan yang jelas. Lalu kita ke bagian berikutnya yaitu implementasi keamanan sistem informasi pada PT Pos Indonesia. Tentunya keamanan informasi adalah bagaimana kita sebagai individu dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi apakah ada terjadinya indikasi penipuan, hacking, atau mungkin fraud di sebuah sistem yang berbasis informasi atau information system, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik dan kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut bisa dibilang dalam kategori tinggi. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan dalam sebuah sistem berbasis informasi. Tentunya Pos Indonesia memiliki jaringan yang berdedikasi, sistem distribusi yang handal, pelacakan dan penelusuran, pelayanan prima, kecepatan yang andal, dan juga ketepatan data harga yang kompetitif. Tentunya kantor Pos Indonesia juga merupakan tempat yang strategis
dan juga banyak sekali terjadi seperti misalnya transaksi, lalu bisa juga terjadinya seperti pengiriman barang ataupun pengiriman jasa. PT Pos Indonesia juga tentunya terus melakukan inovasi, di antaranya pembangunan toko pos, pengembangan bisnis retail yang bertujuan untuk mengubah citra kantor pos dari yang terkenal agak ketertinggalan atau semi tradisional menjadi modern dengan model one-stop shopping service, yaitu layanan pos berupa jasa pos, parcel, dan jasa keuangan. Lalu juga di sini PT Pos Indonesia terus berusaha dan berinovasi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya, terutama di era digital. Nah, berikut ini disertakan, yaitu ada kategori dari ancaman yang kira-kira dapat terjadi di sistem informasi PT Pos Indonesia. Kita masuk yang pertama itu logical text. Kira-kira ancaman yang dapat kita analisa di sini, adanya serangan terhadap situs web PT Pos Indonesia. Posibilitas tentu besar, karena serangan website ini sering terjadi, bahkan seperti yang kita ketahui akhir-akhir waktu belakang ini, website pemerintah pun juga sering dapat ancaman, terutama website perusahaan BUMN. Maka posibilitasnya bisa dibilang besar. Untuk dampaknya tentunya bisa dibilang dampaknya rendah. Mengapa? Karena di sini kita sudah bisa mengatur, mengelola, dan juga menyebarkan informasi tentang peretasan ini. Jadi seperti yang kita ketahui, informasi itu menyebar cepat bahwa misalnya Pos Indonesia dihack dalam waktu kurang lebih menit, bahkan jika sangat efisien dalam hitungan detik, informasi sudah tersebar ke publik bahwa website Pos Indonesia telah diretas. Tapi resiko yang dimiliki adalah tinggi, karena dengan memegang domain atau alamat dari website Pos Indonesia, hacker bisa melakukan banyak hal seperti misalnya phishing, bahkan langsung hacking dan juga mencuri data dari para pelanggan PT Pos Indonesia. Lalu yang kedua adalah network, yaitu peralatan yang dapat diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas. Secara sederhananya adalah Wi-Fi yang tidak berpassword. Itu merupakan salah satu hal yang bahaya ya, seperti sudah pernah kita dengarkan bahwa tidak boleh asal mengakses Wi-Fi publik, karena itu berbahaya. Lalu yang ketiga, staff operation, yaitu password yang digunakan tidak pernah diubah. Tentunya jika tidak pernah diubah, semua orang akan tahu dan bisa diakses mudah oleh semua lini karyawan. Lalu yang keempat ada hardware, adanya pemindahan peralatan TI tanpa izin, baik seperti pemindahan server, komputer, CPU, dan lain sebagainya tanpa otorisasi atau izin dari manajemen yang bersangkutan. Tentunya akan bisa terjadi indikasi fraud. Lalu yang terakhir adalah software, yaitu perangkat lunak yang digunakan belum baik. Maksudnya belum baik adalah perangkat lunak yang digunakan di PT Pos Indonesia ini terkesan kurang efisien atau kurang efektif, sehingga masih di bawah performa yang seharusnya diekspektasikan. Lalu yang berikutnya adalah IT expertise. Yang dimaksud di sini adalah kurangnya terampil karyawan dari PT Pos Indonesia sehingga mempengaruhi kualitas keamanan layanan. Sebagai contoh di sini, misalnya karyawan PT Pos Indonesia ini tidak bisa menggunakan sistem ERP, misalnya kita ambil contoh Oracle, maka tentunya akan menghambat proses dari PT Pos Indonesia sendiri karena salah satu karyawan tidak cakap dalam menggunakan software yang ada di perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah information. Ya, berikut ini adalah data hilang, rusak, dan tidak bisa diakses. Nah, ini tentu saja bisa terjadi antara fraud memang dilakukan oleh karyawan atau memang diretas dari pihak eksternal. Lalu yang terakhir adalah business ownership, yaitu bisnis yang belum selaras dengan penggunaan IT. Jadi, lini bisnis ini sendiri masih belum bisa dimaksimalkan untuk menggunakan proses IT sehingga terjadi indikasi ketidakefisiensian atau bahkan fatalnya malfungsi dari lini bisnis. Lalu, PT Pos Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan tentunya untuk menghindari atau mengurangi resiko yang dapat terjadi, seperti prosedur penerimaan identifikasi dan verifikasi terhadap calon pelanggan, yaitu namanya proses PPMJ atau KYC terhadap calon pelanggan. Ya, bisa disebut istilahnya di sini walk-in customer. Lalu yang kedua, kebijakan customer due diligence. Lalu terhadap pelanggan yang rata-rata sebagai pelanggan yang tidak memiliki hubungan, usaha berkelanjutan atau walk-in customer dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi nama dari customer sebagai customer perdana, nomor identitas atau bisa dibilang NIK, alamat dan tempat tanggal lahir. Lalu berikutnya adalah kebijakan enhanced due diligence terhadap pelanggan yang berisiko tinggi dengan meminta tambahan data pelanggan.
Yang keempat adalah penolakan transaksi apabila pelanggan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi seperti tidak memberikan identitas, menggunakan nama fiktif, atau identitasnya dianggap diragukan. Lalu berikutnya yang kelima adalah anti-tipping off, yaitu melarang memberitahukan kepada pelanggan atau pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun. Lalu berikutnya adalah pengolahan data informasi dan dokumen yang diefisiensikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya juga PT Pos Indonesia juga melakukan self-risk assessment terhadap penerapan program APU dan PTT untuk menilai apakah kesesuaian dan ketentuan yang berlaku dengan cara menjawab kuesioner pada form self-risk assessment dari Bank Indonesia selaku bank sentral di negara Indonesia. Penilaian berdasarkan kepatuhan ada 5 aspek. Yang pertama itu pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan prosedur tertulis, manajemen risiko, pengendalian internal dan sumber daya manusia. Berikutnya kita masuk ke sistem ERP PT Pos Indonesia. Tentunya ERP ini atau Enterprise Resource Planning ini adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mengotomatisasi atau semi-otomatik dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP sendiri memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Tentunya implementasi sistem ERP bisa jadi suatu upaya yang masif yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun dan juga menggunakan dana yang tidak terbilang kecil. Karena itu pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial dan juga setiap organisasi harus bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource atau sumber daya dan finansial dan mengambil resiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP yang akan berlaku di perusahaan. Lalu PT Pos Indonesia sendiri memanfaatkan sistem ERP ini pada operasi, jasa, dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia perusahaan, akuntansi, keuangan, logistik, dan distribusi secara tepat waktu. Tentunya juga ERP dibutuhkan perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi dari operasional, kecepatan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam proses operasional, tentunya dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis saat ini, terutama pada era online atau era digital, di mana semua harus serba cepat dan serba dinamis. Lalu aplikasi ERP pada PT Pos Indonesia untuk diadakan tentunya untuk mendukung information technology, bisnis proses, dan juga performance standar atau standar kinerja. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Produk ini tentunya dianggap dan diakui sebagai salah satu leader atau hal penting dalam proses bisnis pada saat ini. Maka dari itu, contoh-contoh modul ERP yang umum antara lain adalah manajemen aset, financial accounting, human resource, industry specific solution, plan maintenance, production planning, quality management, sales and distribution, inventory management, dan lain sebagainya. Setelah semua yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga teman-teman kelompok saya mengenai PT Pos Indonesia di makalah yang kami buat, di sini kami telah membuat kesimpulan dan juga saran dari makalah kami. Yang pertama, kesimpulannya itu untuk internal control sendiri. Internal control merupakan proses yang meliputi kegiatan operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen, yang dimana dengan adanya internal control ini dapat merancang sistem kontrol yang efektif dengan melakukan pendekatan yang agresif untuk menghilangkan ancaman sistem dengan cara mendeteksi, memperbaiki, dan juga memulihkan menurut ancaman waktu yang terjadi, serta membuatnya lebih mudah untuk mengintegrasikan kontrol ke dalam sistem di awal desain. Hal tersebut tentunya membuat manajemen dapat bertanggung jawab secara publik atas urusan perusahaan besar di hadapan dewan direksi, pemegang saham, dan juga pihak berkepentingan lainnya dengan melakukan implementasi data pemisahan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu kesimpulan untuk keamanan sistem informasi pada Pos Indonesia ini, yang dimana keamanan sistem informasi mereka berupaya mengimplementasikan beberapa cara yang dapat mencegah penipuan,
atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi dengan memiliki jaringan yang berdedikasi, sistem pengiriman yang handal, track and trace, pelayanan prima, kecepatan, ketepatan, dan juga harga yang kompetitif. Dan kelompok kami juga telah memberikan saran, yang pertama saran untuk internal control ya, karena adanya ketergantungan pada sebuah kompetensi dan juga orang-orang yang melakukannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan internal control tidak dapat berjalan secara optimal ketika manajemen dan bagian atas lainnya saling bekerja untuk menghindari sistem ini demi keuntungan mereka maupun kesempatan yang dapat dipakai karyawan untuk melakukan fraud. Maka internal control tidak dapat memaksimalkan sistem kerjanya secara optimal. Oleh karena itu, internal control membutuhkan support dan juga implementasi yang baik dari seluruh bagian, dari segi karyawan maupun dari segi bagian atas seperti bagian manajemen. Dan untuk informasi sistem keamanan ya, kelemahan dilakukan saat desain dan melakukan penetapan prosedur serta implementasi sehingga memicu pelaku untuk menyusup ke sistem demi mendapatkan akses atau melakukan modifikasi. Agar sistem informasi keamanan berjalan dengan lancar, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan yang baik dalam mendesain, menetapkan prosedur sehingga implementasi sistem informasi keamanan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga meminimalkan tindakan penyusupan oleh pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, menjelaskan tentang PT Pos Indonesia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatiannya.